yang kurang transparan adalah lembaga LMK-nya. Jadi harusnya lembaga LMK ini transparan kepada pencipta. Harusnya yang dipertanyakan itu LMK. Dengar gak kata klarifikasi Iis Dahlia nih? Pemilik lagu itu atau ahli waris dari pemilik lagu, ketika ada lagunya dinyanyiin bukan datangin penyanyinya. Dia yang didatangin adalah LMK-nya. LMK terbuka kok, punya data-datanya. Pertanyaan saya, kenapa baru sekarang setelah Lesti terkenal dan mungkin banyak rezekinya baru dituntut? Ya karena duit. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal mereaction tentang masih Lesti Kejora, karena kalian masih nungguin kelanjutan dari kasusnya. Dan setelah saya coba cari-cari beritanya, ada menarik, ada muncul di TikTok, yaitu tentang Iis Dahlia. Iis Dahlia di sini buka suara. Jadi di pada Dangdut Academy tersebut, pas Lesti lagi tampil nih, yang mengizinkan lagu itu adalah Iis Dahlia. Dan klaimnya dari pencipta lagu yang udah mempunyai hak cipta itu adalah Iis Dahlia, yang udah izin lah ya sama Yoni Dores. Nah, ini dia salah satu klarifikasinya. Dan tidak lupa juga nanti kita bakal lihat dari sisi komentar netizen tercinta kita ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum memulai video ini, kalian harus simak video ini. Halo teman-teman, kali ini kita mempunyai produk dari L'Oreal Paris. Nah, yang pertama kita mempunyai produk dari serum rambut, biar menjaga rambut kalian tetap kuat dan tetap bagus nih. Dan tidak lupa juga L'Oreal itu mempunyai serum ya untuk mengirangi keriputan atau kerut-kerutan di wajah. Kalau kalian bisa cari aja kata kuncinya Revitalift ya. Dan tidak lupa juga setelah kalian memakai serum, kalian bisa memakai namanya sunscreen teman-teman. Dan sunscreennya ini yang menarik, ini udah 50 SPF. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai make up ya khusus cewek-cewek. Ini ada foundation ya foundation dari L'Oreal itu udah terkenal banget dah. Dan yang terakhir nih khusus cewek-cewek nih, pakai lipstick ya, biar cowok kalian, siapapun yang kalian gebet deket itu jadi ngelihat bibir kalian gak kering gitu kan, berwarna, jadi makin menggoda. Yaudah guys, kayak gitu aja. Jangan lupa beli, linknya ada di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Tanggapan Iis Dahlia soal Lesti dilaporkan gegara royalty. Gimana kisruh-kisruh royalty yang mama royaltikan? Terkait royalti seperti ini, gimana kisruh-kisruh royalti yang mama? Royalti kan sebenarnya udah diatur, cuman nih yang kurang transparan adalah lembaga LMK-nya. Jadi harusnya lembaga LMK ini transparan kepada pencipta. Lihat guys, lihat. Ya emang sih harusnya ketika Lesti nyanyi di salah satu stasiun TV itu kan udah didaftarkan dong. Gak mungkin stasiun TV seceroboh itu tiba-tiba ada hak cipta nih mengklaim dari sosok Yones. Wah, itu Lesti nyanyiin lagu gua tuh, makanya bisa menang. Harusnya yang dipertanyakan itu LMK. Dengar gak kata klarifikasi Iis Dahlia nih? Gimana pula tiba-tiba langsung aja nih nyerang Lesti. Enggak sih, kita lihat deh reaksi netizen nih dengar klarifikasi dari Iis Dahlia. Mbak Iis Dahlia orangnya baik, nggak sombong. Dulu kakakku ngebetulin AC-nya di rumah, katanya baik. Ini kenapa tulisan AC-nya tuh nggak pakai AC sih? Jadi kan sih bacanya agak aneh ya. Tapi intinya dari Mariani yang mempunyai sedikit cerita, dia tuh orang baik guys. Ya, next. Nah ini dia, ada salah satu dari pengamat pengamat musik tentang kisruhnya kisah pencipta lagu ini ya. Pencipta lagu, kalau lagunya ada yang nyanyiin, jangan datangin penyanyi, tapi datangin LMK. Kita bisa dengerin dari statement Pak ini. Selama lagu yang dia nyanyikan itu sudah didaftarkan di LMK, LMK yang nagih. Dan harusnya pemilik lagu itu atau ahli waris dari pemilik lagu, ketika ada lagunya dinyanyiin bukan datangin penyanyinya. Dia yang didatangin adalah LMK-nya. LMK terbuka kok, punya data-datanya. Nanti gini, LMK itu ada berapa ya? 12, 13, banyak. Pokoknya ada belasan LMK. Datangin aja. Kalau lagu dangdut itu ya di LMK dangdut ada. Datangin aja.
di apa? Di PAMI. Itu ketuanya Raden Haji Omah Irama. Datangin aja kantornya. Ini lagu saya dinyanyikan sama Lesti, kok saya nggak dibayar royaltinya? Tagih sama dia, bukan tagih sama Lesti. Dia tidak punya tanggung jawab ekonomi. Karena tanggung jawab ekonomi itu udah diserahkan kepada event organizer. Event organizer itu membayar ke LMK. Jadi seorang penyanyi boleh berdasarkan undang-undang boleh menyanyikan lagu siapapun yang sudah didaftarkan di LMK. Artinya ketika saya menyanyikan lagu, ini yang nagih udah bukan saya sebagai penyanyi. Yang nagih itu adalah LMK yang ditunjuk, dan itu resmi. Ketika saya bikin lagu, lalu lagu ini saya daftarkan ke LMK, berarti udah kita nyerahin semua tagihan itu terhadap LMK. Jadi LMK yang nagih. Kalian bisa denger sih, nggak perlu ngejelasin lagi ya. Harusnya nagihnya ke siapa? Tapi tiba-tiba cukup lapor. Tapi balik lagi, kita nggak tahu nih di belakangnya. Apakah Lesti tidak mendaftarkan LMK? Cuma kan pada waktu di Indosiar dia hanya disuruh, dia ikut audisi. Kalau pada waktu di video yang pertama nih ya, video yang pertama yang ini, mereka emang menyalahkan Lesti di Indosiar. Tanpa lagu itu Lesti tidak bakal bisa menang. Padahal audisinya jelas-jelas buat nyari suara yang paling bagus, bukan nyari lagu yang paling bagus. Lanjut. Ya lanjut, sabar. Masih banyak episode selanjutnya. Dia nggak bagus nyanyi lagu Ini yang saya masuk guys. Lanjut. itu. Nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Nah, pertanyaanku sama Mbak, sama Bapak ini yang megang itu mikrofon itu, pertanyaanku satu aja. Kenapa kalian nggak nuntutnya kemarin sebelum dia jadi artis? Kenapa? Pasti kalian tak mau nuntut dia kan, karena duit Lesti belum ada kan. Nah sekarang nih kalian nuntut, Lesti udah banyak duitnya. Mbak, bukan lagu itu yang memenangkan dia, suaranya ya, dan cengkoknya. Karena Lesti ini lagu apapun yang dia bawa, dia menjiwai banget, masuk dia ke dalam lagu itu. Seolah-olah apa yang dituang di lagu itu, seolah-olah itu terjadi sama dirinya. Tahu? Bukan gara-gara lagu itu dia menang. Ya, sombong amat sih Mbak. Coba yang lain tuh tuntut juga yang bawa lagu itu. Kok Lesti aja yang dituntut? Kan banyak yang nyanyiin juga. Kita satu pemikiran ya Bu. Kita satu pemikiran nih. Ya bukan karena lagu, karena suara. Capek kali lah ya. Lihat nih komentar netizen kita yang tercinta. Intinya dari omongannya semuanya udah bisa nilai dia ingin duit dari Lesti Kejora. Saya nggak buat statement, saya hanya baca komentar. Tapi tercium gitu ya aromanya ke sana. Mungkin kalau lembaga LMK dikit, mending kita langsung ke orangnya kan. Soalnya dia kok makin terkenal, kok pemilik lagunya mana nih, dapat apa nih ya? Next, kenapa hanya Lesti yang dilaporkan? Karena dia terkenal nggak sih? Tapi kita lihat statement dari netizen kita ini ya, netizen tercinta. Hey guys, tahu kan sekarang lagi heboh, lagi gempar banget di mana Lesti yang dilaporkan oleh pencipta lagunya Ranting Kering, yaitu adiknya Deddy Dores. Seperti ini ya guys ya. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa hanya Lesti yang dituntut ketika membawakan lagu itu dan bilangnya udah sering berkali-kali? Pertanyaan saya yang kedua, kalau emang udah sering berkali-kali, secara Lesti sebelum ikut DA itu ya, DA 4 ya kalau nggak salah, itu kan emang udah sering bawain dari panggung ke panggung. Nah pertanyaan saya, kenapa baru sekarang setelah Lesti terkenal dan mungkin banyak rezekinya baru dituntut? Itu yang kedua. Pertanyaan ketiga, masalahnya lagu Ranting Kering ini kan lagu tua ya, lagu lama. Udah banyak biduan-biduan itu yang mengcover lagu ini ya. Udah banyak juga. Dan kenapa mereka tidak dituntut? Sah-sah aja kayak gitu. Dan alhamdulillahnya emak gue suka nyanyiin ini kalau lagi karaokean, nilainya nggak dituntut sih, nggak ketahuan apa karena suara emak gue kayak tua masjid. Makanya nggak masuk TV guys. Syukurnya itu ya. Kayak gitu. Kalau aku jujur aja aku nggak tahu lagu Ranting Kering ini, cuma bisanya lip sync doang guys. Nah pertanyaan itu ya yang dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk saya. Kenapa baru sekarang itu dipermasalahkan kayak gitu setelah Lesti berjaya? Padahal setahu saya Lesti itu kenapa terkenal Lesti Kejora, karena waktu di DA itu menyanyikan lagu Kejora ini bahkan sama si Pildan. Kayak mana lagunya? Kejora bola ya, pokoknya yang kayak gitu. Dan juga ya guys ya, setahu saya di mana-mana ya,
Yang mempengaruhi sebuah lagu itu karena suara yang dimiliki oleh penyanyinya. Coba saya yang membawakan lagu Ranting Kering itu, nggak bakalan ya sefamiliar sekarang ya, se-booming sekarang. Kenapa? Ya secara suara gua ngepas jeleknya. Oke guys. Ya emang agak lain sih ya. Sesuai lah sama bajunya warna hijau. Daun kering. Maksudnya ranting kering kan deketan ya. Tapi ngomongin ranting kering ya, namanya aja udah Kejora ya. Terkenalnya karena lagu Kejora. Bisa-bisanya masuk ke kering. Harusnya Lesti Kering gitu kan, bukan Lesti Kejora. Lesti Kering. Tolong semua pencipta lagu, semua brand-brand lagu-lagu yang terkenal maupun nggak terkenal. Kenapa? Kalau kalian udah membuat hak cipta, tolong viralkan, bilang lagu ini untuk saya dengar sendiri dan saya yang bisa nyanyikan, bukan untuk semua mengcover-cover dan lain-lain. Itu harus dikatakan. Jadi orang itu bersyukurlah artis mengenal suaranya itu mahal udah, dan dia juga sukarela menyanyikan. Kalau dia lebih berhasil daripada yang kamu arahkan untuk nyanyi, itu kejar, karena dia lebih bagus suaranya dibandingkan kamu. Seharusnya kamu bersyukur tanpa membayar dia gitu. Harusnya sih gitu sih bang, harusnya gitu sih. Lagunya itu buat didengar sendiri. Gak usah bagi-bagi dah, gak usah dipublish ya, gak usah dipublish, biar gak ada yang nyanyiin. Resiko jadi orang yang terkenal dan banyak uang, pasti banyak orang yang ngincar. Baru-baru ini Lesti Kejora dilaporkan ke polisian gara-gara ia mengcover sebuah lagu dan musisinya ini dari lagu ini tidak suka. Gak suka karena apa gak tahu, intinya dia itu melaporkan Lesti Kejora karena telah mengcover lagunya. Tapi yang menjadi pertanyaan banyak netizen ini, kenapa hanya Lesti yang dilaporkan? Padahal yang mengcover lagunya itu bukan Lesti aja. Coba cek di YouTube, coba cek di platform yang lainnya, banyak yang mengcover lagu beliau. Tetapi kenapa hanya Lesti yang dilaporkan? Ayo. Ya karena duit. Ya gak sih? Kemarin kalau kita dengar ada salah satu pengacaranya bilang ya benefitnya apa gitu ya, kalau kalian nyanyiin lagunya seenggaknya adalah benefit buat pencipta lagunya. Duit. Duit itu sih ya arahnya. Udah tahu belum kalau Lesti Kejora itu terancam di penjara sudah 10 tahun dan denda 4 miliar. Gara-garanya apa? Gara-gara nyanyiin lagu dangdut yang pernah terkenal dulu. Masya Allah ya. Mulai sekarang ece-ece kalau karaokean di rumah Manda, ece-ece kalau sing a song di dalam room gitu ya, hati-hati ya. Jangan sembarangan nyanyi, nanti Ece kena denda. Jadi Ece harus minta izin dulu sama para pencipta lagu yang sudah ada di alam baka atau masih berdiri tegak di dunia dan di akhirat. Menurut Ece tentang kasus ini gimana? Iya ya, ada Lesti mah artis terkenal. Kalau misalnya kayak Manda, kayak Ece Merehme atau Ece Kokom nyanyi ya Ce ya, kira-kira bakal kena gugatan gak ya Ce ya? Terus mau nanya, ini tuh ada pasalnya atau enggak sih kalau misalnya kita nyanyiin lagu orang lain? Buat yang tahu tulis di kolom komentar. Saya tahu ece. Jadi kalau kalian nyanyiin tapi dalam lingkup nih ya, di-upload, nah itu bisa tuh, bisa kena hak cipta. Nah kita lihat dari komentar netizen tercinta kita, Lesti itu kan menang karena nyanyi lagu Zainal. Kok jadi ranting yang kering ya? Mungkin pas Lesti menang, ibu itu belum lahir dan gak punya TV kali ya. Mungkin. Next, doa terbaik buat Lesti, amin ya. Next. Tapi lagu itu kalau nggak dinyanyikan sama Lesti, itu lagu nggak bakal terkenal. Ya bahkan dinyanyikan Lesti aja saya nggak tahu tuh lagunya. Jujur li, saya nggak tahu. Ranting kering. Saya taunya depan rumah saya tuh daun yang kering. Ini aman kan? Ini ngomongin daun loh, bukan ngomongin lagu loh. Nggak ada unsur di sini ya. Ya next. Lesti menang terkenal bukan karena nyanyi ranting kering, tapi karena suaranya. Lesti yang top merdunya ece. Bener banget cuy. Udah paling the best kalau Lesti nyanyi. Ya tapi kok saya juga bingung gitu ya. Bisa-bisanya nih para netizen, bukan para netizen, tapi salah satu orang yang berbaju hijau bisa membilang statement ini blunder ya, statement yang sangat blunder. Lesti menang karena lagu itu. Kalau gitu saya ikut kompetisi aja lah. Gimana guys? Nyanyi lagu ranting kering langsung juara 1 deh.
Ya udah guys, kayak gitu aja untuk informasi yang bisa saya sampaikan ke kalian. Ya, gosip nggak pernah mati, drama nggak pernah habis. Jangan lupa subscribe, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.